Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, jadi semuanya baik ya. Baiklah, untuk mengawali hari pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Ya, baiklah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya yang akan dipimpin oleh Reni. Silahkan Reni maju ke depan. Silahkan berdiri. Ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, 1, 2. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali ya. Terima kasih Reni. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Amelia ada? Anggun? Anita? Oh, magang. Magang ya. Berapa orang yang magang? 10 orang. Oh, banyak ya. Ya, nanti kita itu lagi. 10 orang ya yang magang ya. Jadi mereka magang di Daihatsu ya. Adakah yang masih ingat materi sebelumnya? Tentang akhlak mazmumah, yaitu apa tadi? Ria, iya ria. Ada yang ingat ria apa artinya? Ria? Apa dia? amal atau perbuatan yang dilakukan untuk mendapat sebuah pujian. Iya, amal atau perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan pujian orang lain, itu adalah ria ya. Bentar. Ria. Ada lagi? Apa itu tabzir? Tabzir adalah boros. Ya, betul sekali. Tabzir adalah boros. Ya. Itu adalah perilaku tercela yang harus kita hindari. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya, kita tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah menganalisis pengertian dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya. Yang kedua, menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela. Kemudian yang ketiga, membuat dan mendeskripsikan hasil diskusi di depan kelas tentang manfaat menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad.
Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ya. Yang peserta didik capai hari ini. Sifat takabur, termasuk perilaku mazmumah ya. Ini perilaku mazmumah. Ya, kalau kemarin berfoya-foya dan ria, sekarang kita akan membahas takabur. Takabur itu merasa besar menurut bahasa. Menurut bahasa adalah artinya merasa besar. Sementara menurut istilah adalah sikap mental merasa diri lebih segala-galanya dari orang lain. Mentang-mentang dia kaya, pinter, ya, cantik, jadi merasa lebih dari yang lain. Atau mungkin dalam hal ibadah, karena merasa sholatnya rajin, sehingga dia menganggap yang lainnya tidak lebih baik daripada yang dirinya sendiri yang dia lakukan tadi ya, karena sholatnya lebih rajin. Itu dalam ibadah ya, dalam hal ibadah. Merasa diri lebih segala-galanya dari orang lain, yang umumnya disertai dengan sikap yang merendahkan orang lain. Ini hati-hati ya, takabur ya. Jadi biasa-biasa saja, tidak usah merasa lebih baik daripada orang lain, karena di atas langit masih ada langit ya. Belum tentu kita lebih baik, mentang-mentang tiap hari ke masjid menganggap amal kita lebih baik, belum tentu ya. Atau kita yang menggunakan hijab, ih kamu nggak pakai hijab dan sebagainya, jangan dijelekkan tapi diajak. Yang pakai hijab belum tentu lebih baik daripada yang tidak memakai hijab ya. Ya, begitu. Kemudian ini sikap takabur ya. Dampak negatif perilaku takabur. Yang pertama, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, jelas ya, karena termasuk perilaku tercela. Kemudian dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Ya, benar ya. Kemudian mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Hati-hati, ini sifat takabur atau sombong ya. Kemudian mendapat siksa dan kehinaan di akhirat. Yang terakhir adalah dimasukkan ke dalam neraka ya. Karena perilaku takabur ini adalah perilaku dosa, sombong, mentang-mentang dia pinter ya, jadi sombong, merasa sayalah yang paling pinter di kelas ini, itu namanya sombong ya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian cara menghindari sifat takabur, caranya bagaimana? Ini caranya. Dengan cara menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya sendiri. Tahu apa sih kekurangan saya gitu ya. Sadar, oh itu kekurangan saya gitu. Kemudian menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Percaya akan ada mati? Percaya ya. Kemudian berusaha selalu menghargai orang lain. Mau dia siapa aja ya, mau dia lebih rendah dari kita, lebih miskin dari kita, atau orang yang lebih tua dari kita ya, itu harus dihargai ya. Jangan semena-mena, belum tentu kita yang merasa kaya, yang merasa cantik, merasa lebih baik, belum tentu lebih baik dari orang yang kita kira lebih rendah ya. Kemudian bersifat rendah hati atau tawadhu ya, tuh. Karena Allah yang maha kaya, jangan pernah merasa kaya. Karena Allah yang maha ilmu, maha mengetahui ya. Jangan pernah merasa pintar, karena kita pintar di sini belum tentu pintar di tempat yang lain, seperti itu ya. Ikhlas dalam melakukan ibadah, usahakan ya, karena ikhlas ini susah ya, makanya harus diusahakan untuk ikhlas dalam beribadah. Tapi jangan gara-gara, Bu saya nggak ikhlas sholat, saya nggak mau sholat, saya nggak ikhlas gitu ya. Jangan ya, dicoba dulu, dilakukan, karena sholat adalah wajib, menjalankan perintah Allah ya.
Selanjutnya, hasad, ya, berfoya-foya, ria, kemudian takabur, yang terakhir adalah hasad, ya. Ini hasad. Menghindari sifat hasad. Ciri-ciri orang yang berperilaku hasad, ya, melakukan gibah terhadap orang yang didengkinya. Kita iri nih sama si A, ya. Kemudian kita ngomongin si A yang keburukan si A sama teman kita, lawan bicara kita, ya. Oh, si itu nyontek, oh si itu begini tentang keburukan si yang dibenci tadi. Nah, itu namanya hasad. Gak boleh membicarakan keburukan orang lain, walaupun itu nyata, terkadang tidak boleh tapi dibicarakan, ya. Apalagi dibicarakan sama teman-temannya atau orang banyak, ya, nggak boleh. Kemudian memuji orang yang dihasati saat berada di hadapannya, itu juga nggak boleh ternyata, ya. Kita benci tuh sama orang itu, tapi kamu puji-puji setinggi langit, padahal hati kamu sangat membencinya, itu nggak boleh. Memuji boleh tapi tidak boleh berlebihan, ya. Karena apa? Karena akan menimbul, orang itu akan memiliki rasa bangga, sombong dan sebagainya, ya. Kemudian merasa gembira terhadap musibah yang menimpa orang yang dihasati. Kamu benci nih sama orang misalnya. Orang itu kemudian mendapatkan musibah. Terus kamu ngucap, alhamdulillah, hartanya habis. Alhamdulillah, rumahnya kebakaran. Alhamdulillah, tumburan. Itu tidak boleh. Mentang-mentang kita benci, kemudian kita bersyukur terhadap musibah yang menimpa orang lain. Itu tidak boleh juga. 3 jenis hasad, ya. Ini 3 jenis hasad. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Mengharapkan nikmat orang lain dan dia mendapatkan nikmat tersebut, artinya dia menghalangi orang itu mendapat nikmat supaya kita yang mendapat nikmat. Itu nggak boleh, ya. Namanya hasad juga. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain. Pernah seperti itu? Nggak pernah. Jangan sampai. Ya Allah, mudah-mudahan itu cepat cerai. Ya Allah, mudah-mudahan itu uangnya habis dan sebagainya, ya. Nggak boleh. Sebenci apapun kamu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kemudian merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Kita merasa, ya, kita merasa nggak ikhlas orang lain juara 1 misalnya. Itu saja tidak boleh, apalagi sampai menghilangkan nikmat orang tersebut. Nah, itu tidak boleh. Ya. Dampak negatif perilaku hasad. Nih. Menentang takdir Allah. Orang yang mendapat nikmat kita mau menghilangkannya. Padahal Allah takdirkan orang itu mendapat nikmat, tapi kita selalu berusaha untuk menghilangkannya, tidak bisa. Hati menjadi susah. Ya Allah, teman saya itu beli motor, ya Allah, aturannya kamu bisa tidur nyenyak gara-gara hasad, rasa hasad tadi, ya, kamu jadi tidurnya tidak nyenyak gara-gara mikir kenikmatan orang lain. Orang lain menikmati motor barunya, sementara kamu tidurnya tidak nyenyak. Tuh, menghargai keinginan dan berdoa kepada Allah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah, kemudian meremehkan nikmat dari Allah, merendahkan martabat
orang lain. Ini adalah dampak negatif perilaku hasad ya. Salah perilaku hasad. Cara menghindari perilaku hasad. Meyakini keadilan Allah, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan mendahulukan kepentingan umum. Ya, itu adalah sambungan dari materi sebelumnya, ya, yaitu tentang hasad dan apa tadi? Takabur, ya. Ria itu materi sebelumnya. Ada pertanyaan tentang takabur dan hasad? Atau mungkin materi sebelumnya? Tidak ada, jelas. Paham ya? Paham. Ya, baiklah. Ibu akan, kalau sudah paham semua, Ibu akan ngasih tugas ya. Silahkan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Ya, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah ya? Ya. Kalau sudah dibentuk, tugasnya adalah di setiap kelompok ya akan menganalisis gambar di depan ya. Menganalisis gambar di depan, kemudian kamu tuangkan ya. Misalnya kelompok 1 gambar 1, kelompok 2 gambar 2, kelompok 3 gambar 3. Nah, hasilnya silahkan dideskripsikan di kertas ya. Kemudian dipresentasikan di depan. Ya, silahkan. Silahkan dikerjakan. Ya. Pura-pura nulis. Berapa orang kelompoknya? 5. Apa semua mengerjakan tugasnya dengan baik? Ya, ya, ya. Dapat tugas apa? Tentang apa? Tentang sifat takabur. Oh iya, tentang manfaat menghindari sifat takabur. Ya. Ini siapa saja nama kelompoknya? Lara. Fetri. Iya. Membahas tentang apa? Tentang sifat hasad. Oh iya, semuanya bekerja sama dengan baik atau sendiri-sendiri? Bekerja sama, ya. Bagus ya. Silakan didiskusikan dulu. Berapa orang kelompoknya? Ada 4 ya kelompoknya ya. Iya, dapat tentang tugas apa? Ria. Oh, Ria. Menganalisis tentang manfaat ria ya? Iya. Oh iya. Dikerjakan sama-sama atau sendiri-sendiri? Sama-sama. Iya. Oh ya, bagus. Silahkan dikerjakan ya. Mana ini? Oh ya. Oh ya, bagus.
Sudah? Sudah. Iya, silahkan. Kalau sudah, kita presentasikan dari kelompok 1 dulu, silahkan. Perwakilan kelompok 1, silahkan. Dibacakan presentasinya, hasil presentasi ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun tugasnya adalah menganalisis manfaat menghindari masmunah, yaitu manfaat menghindari sifat hasad. 1. Hidup kita akan menjadi tenang dan tentram. 2. Akan banyak orang yang menyukai. 3. Mempunyai banyak teman. 4. Selalu bersyukur atas pemberian Allah. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dengan menghindari sifat hasad, hati akan lebih tenang dan tentram dan selalu bersyukur kepada Allah. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mewakili kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Manfaat menghindari sifat takabur. 1. Terhindar dari sifat sombong. 2. Tidak merasa terpuruk dalam menghadapi berbagai krisis dalam hidup. 3. Senantiasa bersifat tawadhu. 4. Meningkatkan hubungan sosial yang baik. Jadi kesimpulannya, sifat takabur atau sombong adalah perilaku tercela yang harus kita hindari. Dengan sifat takabur, kita juga akan semakin dekat dengan Allah. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kasih aplaus lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kawan kalian sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Ada yang bisa menyimpulkan apa hasil dari deskripsi tiap kelompok tadi? Bisa menyimpulkan? Silakan tunjuk tangan yang bisa menyimpulkan dari kelompok tadi ya. Silakan. Kesimpulan dari kelompok tadi adalah jadi apa? kita harus menghindari sikap takabur dan hasad karena tidak ada unsur kebaikan di dalamnya dan dapat mempengaruhi amal ibadah kita. Iya, itu ya. Jadi kita harus menghindari perilaku-perilaku hasad, takabur karena tidak ada kebaikan di dalamnya ya, yang dapat bisa mengurangi amal ibadah kita semua. Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Ya, tidak ada pertanyaan, paham semua ya? Paham. Jadi bagaimana kesannya mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Senang. Alhamdulillah. Ya. Ya, baiklah kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya. Hari ini sudah selesai mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing, ya, dan tidak ada pertanyaan, kesimpulan tadi sudah, maka untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doanya kembali. Siap. Mulai. Selesai.
Selamat siang semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.